Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Kali ini kita akan mempelajari materi laju reaksi. Kali ini kita akan membahas mengenai definisi laju reaksi, kemudian teori tumbukan, mengapa reaksi itu bisa terjadi, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kemudian kita akan mempelajari mengenai order reaksi dan bagaimana membuat persamaan laju reaksi. Ya, mudah-mudahan kalian bisa menyimak pelajaran kita kali ini. Ya, terima kasih. Selamat menyaksikan. Baiklah, kali ini kita akan mempelajari mengenai materi laju reaksi. Kalau kita lihat, kita bandingkan dua peristiwa. Yang pertama proses perkaratan, yang kedua ledakan petasan, ya. Kita bisa bandingkan dari dua proses ini, ya, mana yang lebih cepat berlangsung, apakah perkaratan atau ledakan petasan. Nah, proses lambat atau cepatnya, ya, di sini ada hubungannya dengan laju reaksi yang akan kita pelajari, ya, seperti itu. Oke, kita bicara laju. Laju membicarakan mengenai seberapa cepat atau seberapa lambat suatu proses. Misalnya pada reaksi kimia, A plus B menghasilkan C plus D. Ya, M, N, P, dan Q adalah masing-masing koefisien dari zat-zat yang terlibat dalam reaksi. Jadi laju reaksi menyatakan, ya, laju berkurangnya jumlah per reaksi atau laju bertambahnya jumlah produk tiap satuan waktu. Karena reaksi berjalan dari kiri ke kanan. Sehingga otomatis reaksi atau reaktan akan mengalami pengurangan, sementara produk akan mengalami penjumlahan atau bertambah. Nah, kalau kita perhatikan grafik daripada hubungan antara reaksi, ya, reaktan dengan produk, kita perhatikan reaktan awalnya jumlahnya ada, ya, tapi lama-kelamaan di akhir reaksi dia akan mengalami pengurangan. Sementara produk sebelumnya belum terbentuk, di akhir reaksi akan bertambah jumlahnya. Nah, berarti di sini dari grafik tadi kita bisa ungkapkan mengenai laju reaksi atau definisi dari laju reaksi. Pada reaksi kimia Ma plus Nb menghasilkan Pc plus Qd, A dan B adalah bagian reaktan, C dan D adalah bagian produk, maka laju reaksinya dapat dituliskan dengan pengurangan, ya. Pengurangan, tanda min di sini, pengurangan dari perubahan konsentrasi A per satuan waktu. Atau sama dengan pengurangan konsentrasi B per satuan waktu, atau laju reaksi bisa dikatakan sebagai penjumlahan atau penambahan dari perubahan konsentrasi C per satuan waktu sama dengan penambahan perubahan konsentrasi D per satuan waktu. Ya. Jadi perhatikan di sini V menyatakan laju reaksi, T menyatakan waktu reaksi. Nah, satuan yang digunakan konsentrasinya adalah dalam molar atau molaritas. Sama dengan mol per liter. Nah, persamaan laju reaksi. Kalau persamaan reaksi kita tuliskan dengan Ma plus Nb menghasilkan Pc plus Qd, maka persamaan laju reaksinya dapat kita tuliskan dengan bentuk seperti ini. V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat X kali konsentrasi B pangkat Y. Nah, di mana K di sini adalah tetapan jenis reaksinya, X adalah order reaksi terhadap A, Y adalah order reaksi terhadap B. Nah, order reaksi total merupakan penjumlahan dari order reaksi X ditambah order reaksi Y.
Nah, sekarang apa itu order reaksi? Ya, order reaksi adalah besarnya pengaruh konsentrasi pada laju reaksi. Order reaksi yang pertama ya, ada order 0. Nah, maksudnya apa order 0 ini? Maksudnya perubahan konsentrasi per reaksi tidak mempengaruhi laju reaksi. Jadi, reaksi mau ditambah konsentrasinya sebanyak apapun, tidak akan mempengaruhi laju reaksi. Jadi, kalau digambarkan seperti ini ya, berupa garis lurus seperti ini. Jadi, penambahan jumlah konsentrasi tidak mempengaruhi laju reaksi. Kemudian order reaksi yang berikutnya adalah order 1. Ya, order 1 maksudnya apa? Laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi per reaksi. Jadi bentuk grafiknya seperti ini. Jadi dengan kata lain, kalau konsentrasinya dinaikkan 2 kali, maka laju reaksinya menjadi 2 kali. Konsentrasi dinaikkan 4 kali, maka laju reaksinya menjadi 4 kali dan seterusnya. Berbanding lurus. Kemudian kita lanjutkan dengan order 2. Ya, order 2 di sini maksudnya laju reaksi merupakan pangkat 2 dari konsentrasi per reaksi. Jadi kalau kita gambarkan, gambar apa nih? Bentuk kuadrat ya, fungsi kuadrat seperti ini. Jadi maksudnya apa? Jadi kalau konsentrasi dinaikkan 2 kali, maka laju reaksinya menjadi 4 kali. Ya, kuadrat dari 2-nya 4 kali. Konsentrasi dinaikkan 4 kali, ya berarti menjadi 16 kali kuadrat dari 4-nya. Dinaikkan 8 kali menjadi laju reaksinya menjadi 64 kali lebih cepat. Jadi seperti itu. Itu berhubungan dengan order reaksi. Nah, kemudian menentukan persamaan laju, ya. Metode laju reaksi, di mana laju itu diukur pada awal reaksi dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Contoh soal misalnya di sini, ya. Di sini data percobaan untuk reaksi 2NO plus Br2 menghasilkan 2NOBr. Tentukan persamaan lajunya. Nah, ini adalah ada 4 ya, 4 data percobaan masing-masing konsentrasi NO, konsentrasi Br2 dan laju reaksi. Nah, kita misalkan dulu, kita misalkan persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K kali NO pangkat X kali Br2 pangkat Y. Yang perlu kalian ingat, dalam persamaan laju reaksi, zat yang digunakan adalah zat reaktan atau pereaksinya. Ya. Nah, kemudian sekarang kita akan mencari order reaksi untuk X dulu. Satu mencari order reaksi X ya. Pertama cari data percobaan BR2 yang sama. Nah, BR2 yang sama yang mana nih? Data 1 dan 3. Kita lihat data 1 dan 3. Oh iya, BR2-nya sama. Ya. Kita bandingkan ya. Kita bandingkan persamaan untuk laju reaksi untuk percobaan pertama berbanding dengan laju reaksi percobaan ketiga. Masukkan K kali NO pangkat X kali BR2 pangkat Y sama semua ya. Nah, di sini BR-nya kan sama, kita bisa coret ya karena sama. Jadi sisa tinggal NO, konsentrasi NO pada percobaan 1 dan konsentrasi NO pada percobaan 3. V1-nya berapa? Percobaan 1 4. Masukkan di sini. Pada percobaan 3 16, masukkan di sini 16 ya. Nah, berapa konsentrasi NO pada percobaan 1? 0,1 ya. Nah, di sini udah di 0,1 per dibagi 0,2. Ya, jadi dijadikan bilangan satuan jadi setengah pangkat X atau disederhanakan ya. Jadi 1/4 sama dengan setengah pangkat X. Atau dengan kata lain X berarti pangkat 2. Ini kan 1/4 bisa disederhanakan menjadi setengah pangkat 2. Atau dengan kata lain, X sama dengan 2. Berarti order reaksi X-nya adalah 2. Kita lanjutkan. Untuk mencari order reaksi Y. Nah, di sini kalau kita mencari order reaksi Y, berarti cari konsentrasi NO yang sama. Yang mana nih sama? Oh, percobaan data 1 dan 2. Nah, 1 dan 2 NO-nya sama. Bandingkan persamaan laju reaksi percobaan 1 berbanding laju reaksi percobaan 2. Ya, masukkan seperti tadi persamaan reaksinya. Laju reaksi percobaan 1 4, laju reaksi percobaan 2 8. Sama tadi ya, berarti setengah. Ya, 1/2 pangkat Y. 4/8. Kita sederhanakan jadi setengah. Jadi setengah sama dengan setengah pangkat Y. Ya, dengan kata lain setengah pangkat 1 di sini ya. Berarti Y sama dengan 1. Nah, jadi X dan Y sudah didapatkan.
Ya. Jadi kesimpulannya order reaksi X sama dengan 2, order reaksi Y-nya didapatkan 1. Sehingga persamaan laju reaksinya dapat dituliskan V sama dengan K kali MO pangkat 2 ya kali BR2 pangkat 1. Nah, pangkat 1 nggak usah ditulis ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi adalah luas permukaan, konsentrasi, suhu, dan katalis. Kita jelaskan satu persatu. Nah, kalau kita bandingkan di sini ada kubus yang berukuran besar ya. Kemudian kubus yang berukuran besar ini dipotong menjadi 8 bagian. Maka kalau kita bandingkan untuk kubus yang besar hanya terdapat satu luas permukaan kubus saja. Sementara yang dipotong menjadi 8 bagian kecil ini mempunyai 8 luas permukaan kubus ya. Sehingga kalau kita perhatikan bahwa semakin besar luas permukaan atau semakin halus bentuk reaksi, maka semakin besar bidang sentuh dan peluang terjadinya reaksi akan bertambah. Dengan kata lain, semakin besar luas permukaan, maka laju reaksi semakin besar. Atau dengan kata lain, gampangnya ya, gula batu yang dilarutkan ya dengan gula pasir yang dilarutkan dalam air, maka lebih cepat gula pasir yang dilarutkan dalam air dibandingkan gula batu. Nah, di sini ada perbandingan jalan. Di sini jalannya ada agak renggang ya. Yang di bawah ini jalanannya agak padat. Nah, kira-kira mana peluang yang terjadi tabrakan itu lebih besar? Nah, kalau kita perhatikan tentu jalanannya yang padat ya. Nah, di sini merupakan penggambaran ya bahwa yang renggang ini ada konsentrasinya yang lebih kecil dibandingkan yang jalanan padat. Jalanan padat dianggap sebagai konsentrasi yang lebih besar. Nah, dengan kata lain, bahwa semakin besar konsentrasi, maka akan semakin banyak molekul per reaksi. Semakin besar konsentrasi per reaksi, maka laju reaksi semakin besar. Jadi, semakin besar konsentrasi, maka kemungkinan tumbukan yang terjadi antar partikel-partikelnya akan lebih besar. Nah, bagaimana pengaruh suhu terhadap laju reaksi? Ya, di sini T1 kita anggap suhu awal, kemudian T2 ini adalah suhu setelah dinaikkan suhunya. Nah, kita lihat perbandingan energi kinetiknya. Pada saat suhunya rendah, ya, energi kinetiknya rendah atau kecil. Sementara pada saat suhu dinaikkan, energi kinetik dari partikelnya itu semakin cepat gerakannya, ya. Dengan kata lain berarti jika suhu ditingkatkan, maka energi kinetik partikel per reaksi akan bertambah. Semakin besar suhu, maka laju reaksi akan semakin besar. Nah, di sini jika pada setiap kenaikan suhu misalnya sebesar delta T mengakibatkan reaksi berlangsung N kali lebih cepat, maka laju reaksi pada keadaan T2 ya atau laju reaksi V2-nya, maka dapat kita bandingkan dengan laju reaksi pada suhu awal T1 yaitu V2 sama dengan V1 kali N pangkat T2 min T1 per delta T. V2 adalah laju pada suhu akhir, V1 adalah laju reaksi pada suhu awal, N adalah reaksi yang berlangsung berapa kali ya, T2 suhu akhir, T1 suhu awal, delta T adalah kenaikan suhu. Nah, di sini ada contoh soal ya, bisa dilihat. Yang pertama, suatu reaksi berlangsung 2 kali lebih cepat setiap suhunya dinaikkan 10 derajat Celcius. Jika laju reaksi pada saat suhu 20 derajat Celcius adalah X molar per detik, tentukan laju reaksi pada saat suhu dinaikkan menjadi 60 derajat Celcius. Nah, tuliskan tuh datanya, apa sih yang diketahui? Oh, N-nya 2 ya. Kemudian delta T-nya 10. T1-nya 20 derajat Celcius, T2-nya 60 derajat Celcius, V1-nya X molar per sekon. Nah, masukkan ke rumus ini, V2 sama dengan V1 kali N pangkat T2 min T1 per delta T. Ya, masukkan V2 sama dengan 2 pangkat 60 dikurang 20 dibagi 10 kali X. Ya, dapatkan 2 pangkat X kali X sama dengan 16X. Nah, dengan kata lain, jadi V2-nya adalah 2 pangkat 4X. Berarti laju reaksi setelah dinaikkan suhunya menjadi 60 derajat, maka laju reaksinya menjadi 16 kali dari semula.
atau 16x molar per sekon. Nah, contoh soal yang kedua. Suatu reaksi kimia yang berlangsung pada suhu 30 derajat Celcius memerlukan waktu 40 detik. Setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, reaksi akan lebih cepat 2 kali dari semula. Tentukan waktu yang diperlukan jika suhu dinaikkan menjadi 50 derajat Celcius. Ya, sama seperti kasus tadi, tulis apa yang diketahui, N-nya 2, delta T-nya 10, T1-nya 30 derajat Celcius, T2-nya 50 derajat Celcius, T1-nya 40 detik. Nah, kita ketahui laju reaksi adalah seperti, V sama dengan seperti. Nah, jadi V2 ganti dengan seperti 2. V1 ganti dengan seperti 1. Kali N pangkat T2 min T1 per delta. Masukkan tuh, seperti 2 sama dengan 2. Pangkat 50 kurang 30 dibagi 10 kali 1 per 40. Ya, dapatkan hasilnya seperti 2 sama dengan 4 per 40. Atau T2 sama dengan 40 dibagi 4 sama dengan 10. Jadi setelah reaksi setelah suhu dinaikkan menjadi 50 derajat menjadi lebih cepat, yaitu 10 detik reaksi yang terjadi. Nah, kemudian sekarang katalis ya. Apa itu katalis? Katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi, tetapi zat itu sendiri tidak mengalami perubahan yang kekal. Atau dengan kata lain, zat tersebut tidak ikut bereaksi ya. Katalis terbagi dua, ada yang homogen, ada yang heterogen. Apa maksudnya katalis homogen? Yaitu jika sefase dengan zat yang dikatalisis atau zat yang direaksikan. Ya. Sementara yang bersifat heterogen berarti tidak sefase dengan zat yang dikatalisis atau yang direaksikan. Nah, bagaimana cara kerja katalis? Intinya cara kerja katalis adalah dengan cara menurunkan energi pengaktifan atau energi aktivasi. Jadi semakin kecil energi pengaktifan atau energi aktivasi, maka reaksi semakin cepat. Ya, seperti itu. Bisa dilihat dari grafiknya. Jadi semakin kecil energi aktivasi, maka reaksinya akan semakin cepat. Nah, suatu reaksi kimia itu akan berlangsung jika terjadi tumbukan-tumbukan antar partikel zat-zat yang bereaksi atau zat-zat bereaksi. Nah, tumbukan apa? Tidak sembarang tumbukan, tapi tumbukannya harus bersifat efektif, tumbukan efektif. Apa itu tumbukan efektif? Yaitu tumbukan yang memiliki arah tumbuk yang tepat dan mempunyai energi yang cukup untuk memutuskan ikatan-ikatan pada zat-zat yang bereaksi. Perhatikan gambar berikut. Gambar yang A ini tumbukannya tidak efektif. Kenapa? Karena tidak bereaksi. Ya. A tetap A, A2 menjadi A2, B2 tetap menjadi B2. Sementara yang gambar B, reaksi A2 tambah B2, maka akan menghasilkan reaksi A, B saling menempel. Berarti bereaksi, berarti tumbukannya efektif. Nah, apa syarat tumbukan efektif? Pertama, arahnya yang tepat dan energinya yang cukup. Apa itu energi aktivasi? Yaitu energi minimum yang harus dimiliki partikel-partikel atau molekul-molekul agar tumbukannya menghasilkan suatu reaksi. Nah, ini ada hubungan antara energi pengaktifan atau energi aktivasi dengan energi yang dilepas atau diserap. Nah, di sini adalah grafik untuk reaksi endoterm. Kita ketahui endoterm reaksinya delta H-nya bernilai positif. Kenapa? Karena entalpi hasil reaksinya lebih besar daripada reaksi. Delta H-nya bernilai positif ya. Nah, energi aktivasinya yang mana? Mulai dari puncak ya, puncak energi sampai ke energi pereaksi, itu adalah energi aktivasi. Kemudian untuk reaksi eksoterm, dia delta H-nya bernilai negatif. Kenapa negatif? Karena entalpi pereaksinya lebih besar daripada entalpi produk. Berarti dia bernilai negatif. PA-nya yang mana? Mulai dari puncak energi sampai ke energi pereaksi, energi aktivasi. Ya, demikianlah materi laju reaksi yang sudah Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu jelaskan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.